Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nadroh Barusitepu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar farmasi klinis. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya serta kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penanganan Obat-obat Anti Kanker. Adapun anggotanya saya sendiri, Anisatul Adilah, dengan NIM P07539023110. Elsade Situmorang P07539023119. Mika Patricia Siburian P07539023132. Nejwainun Jannah Nasution P07539023134. Nur Atika Pulungan P07539023136. Nur Syifa Iswi Sagala P07539023137. Pengertian anti kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel tubuh normal berubah dan tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Sel-sel kanker ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, mulai dari kulit hingga organ dalam. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di dunia setelah stroke dan serangan jantung. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang kanker, yaitu: satu, kanker dapat terjadi pada semua kalangan usia, namun lebih sering menyerang orang yang berusia 40 tahun. Dua, kanker dapat disebabkan oleh faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Tiga, gejala kanker seringkali tidak spesifik sehingga penting untuk pemahaman tanda-tanda awalnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya izin kepada Kak Elsa, mic-nya belum on ya, Kak. Gejala pada penyakit kanker. Beberapa gejala kanker yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, perubahan kebiasaan buang air besar atau kecil; yang kedua, gangguan alat pencernaan dan susah menelan; yang ketiga, suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh; yang keempat, benjolan atau tumor pada payudara atau di tempat lain. Selanjutnya, golongan obat anti kanker. Obat anti kanker digunakan untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan kanker. Obat-obat ini terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan mekanisme kerja dan struktur kimianya. Golongan yang pertama yaitu alkylating agents. Contohnya siklofosfamid dan juga obat cisplatin. Yang kedua yaitu antimetabolit. Contohnya methotrexate. Yang ketiga antimitotik. Contohnya yaitu docetaxel. Yang keempat antibiotik antitumor. Contohnya yaitu docetaxel dan vincristine. Golongan yang kelima yaitu inhibitor topoisomerase. Contohnya yaitu irinotecan. Golongan yang keenam yaitu inhibitor kinase. Contohnya yaitu erlotinib. Yang ketujuh, hormon antagonis, yaitu contohnya glutamid dan letrozole. Yang kedelapan, imunoterapi dan terapi targeted. Contohnya yaitu rituximab. Pemateri selanjutnya dipersilakan. Mekanisme kerja alkylating agents. Agen alkilasi mengikat DNA pada posisi tertentu, membentuk ikatan silang yang mencegah DNA membuka dan menyalin dirinya sendiri saat pembelahan sel. Dengan begitu, sel kanker tidak dapat membelah dan tumbuh, sehingga pertumbuhannya terhambat atau terhenti. Yang pertama, siklofosfamid. Digunakan dalam berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, limfoma, dan leukemia. Yang kedua, cisplatin. Sering digunakan untuk mengobati kanker testis, ovarium, dan paru-paru. Yang ketiga, klorambusil. Biasanya digunakan untuk limfoma dan leukemia. Yang keempat, ada ifosfamid. Digunakan dalam pengobatan sarkoma dan beberapa jenis kanker lainnya.
Mekanisme kerja antimetabolit. Antimetabolit bekerja dengan mengganggu jalur biokimia yang esensial dalam sintesis asam nukleat, menghambat enzim tertentu yang diperlukan untuk sintesis purin dan pirimidin, atau komponen utama DNA dan RNA, mengganti atau mengganggu basa nukleotida dalam DNA atau RNA yang mengakibatkan kerusakan genetik atau ketidakmampuan sel untuk membelah. Yang pertama, metotresat, menghambat enzim yang diperlukan untuk sintesis asam folat yang penting bagi pembentukan purin dan pirimidin. Yang kedua, 5-fluorourasil meniru urasil salah satu komponen RNA sehingga mengganggu sintesis DNA dan RNA. Yang ketiga, sitaradin meniru sitosin dan mengganggu sintesis DNA sering digunakan dalam pengobatan leukemia. Yang keempat, gemcitabin digunakan untuk kanker pankreas, paru-paru, payudara, dan ovarium, mengganggu jalur pembelahan sel. Mekanisme kerja antimitotik. Antimitotik adalah kelompok obat yang bekerja dengan menghambat proses mitosis atau pembelahan sel, terutama pada sel-sel yang tumbuh dan membelah dengan cepat, seperti sel kanker. Obat antimitotik berperan dalam mengganggu fungsi mikrotubulus, struktur seluler yang penting selama pembelahan sel, sehingga sel kanker tidak dapat melanjutkan siklus pembelahan dan akhirnya mati. Yang pertama, vinca-alkaloid, menghambat pembentukan mikrotubulus, contohnya vincristin, vimblastin, vinorelbin. Yang kedua, taxanes, menstabilkan mikrotubulus sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal selama mitosis. Contohnya, paclitaxel dan docetaxel. Mekanisme kerja antibiotik antitumor. Antibiotik antitumor bekerja dengan berbagai cara untuk merusak DNA atau mencegah sintesisnya, sehingga menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Mekanisme ini termasuk yang pertama, interaksi DNA. Molekul obat menyelip di antara untaian DNA yang mengganggu replikasi DNA dan transkrip RNA. Yang kedua, membentukkan radikal bebas. Beberapa antibiotik antitumor menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan DNA secara langsung. Yang ketiga, penghambatan enzim topoisomerase 2 membantu dalam penggulungan dan pemutaran DNA. Menghambat enzim ini menyebabkan patah DNA dan menghambat pembelahan sel kanker. Contoh obatnya, doxorubicin digunakan untuk mengobati banyak jenis kanker termasuk kanker payudara, ovarium, limfoma, dan leukemia. Yang kedua, daunorubicin umumnya digunakan dalam pengobatan leukemia. Yang ketiga, blaumisin sering digunakan untuk mengobati kanker testis, limfoma Hodgkin, dan kanker kepala sampai leher. Yang keempat, mitomycin digunakan dalam beberapa jenis kanker, termasuk kanker perut dan pankreas. Mekanisme kerja inhibitor topoisomerase. Inhibitor topoisomerase adalah obat yang menghambat enzim topoisomerase yang berperan penting dalam proses replikasi dan perbaikan DNA. Mekanisme kerjanya melibatkan dua jenis enzim. Yang pertama, enzim topoisomerase 1 mengikat dan memotong satu untai DNA, memungkinkan untai lainnya untuk melewati dan mengurangi ketegangan supercoil. Yang kedua, topoisomerase 2 memotong dua untai DNA untuk memungkinkan pemisahan dan penyembuhan kembali untai tersebut. Inhibitor topoisomerase 2 mengganggu proses ini dengan menstabilkan kompleks antara DNA dan enzim, sehingga mencegah penyambungan kembali DNA dan memicu apoptosis sel kanker. Kedua mekanisme ini menyebabkan kerusakan DNA yang berujung pada kematian sel, menjadikannya efektif sebagai agen anti-kanker. Mekanisme kerja inhibitor kinase.
Inhibitor kinase bekerja dengan menghambat aktivitas enzim kinase yang berperan penting dalam proses fosforilisasi protein. Mekanisme kerjanya yang pertama menghambat ATP. Banyak inhibitor bersaing dengan adenosis trifosfat untuk mengikat situs aktif pada kinase, sehingga menghalangi fosforilisasi protein target yang diperlukan untuk sinyal seluler. Yang kedua, dinding aldosterik. Beberapa inhibitor mengikat situs aldosterik di luar situs aktif, menyebabkan perubahan konformasi yang mengurangi aktivitas kinase. Yang ketiga, inhibisi spesifik. Inhibitor dapat dirancang untuk menargetkan kinase tertentu yang terlibat dalam kanker, seperti tirosine kinase, sehingga memblokir jalur sinyal yang mengandung pertumbuhan sel kanker. Dan terakhir, pengobatan kompleks chaperone. Beberapa inhibitor mencegah akses kinase ke sistem chaperone molekuler yang diperlukan untuk stabilisasi dan aktivitasnya. Mekanisme kerja hormon antagonis. Hormon antagonis khususnya antagonis hormon pelepasan gonadotropin bekerja dengan menghambat reseptor GnRH di kelenjar hipofisis. Ini mengakibatkan penurunan pelepasan hormon luteinizing dan hormon perangsangan folikel yang pada gilirannya menekan produksi hormon seks seperti testosteron pada pria dan estradiol serta progesteron pada wanita. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor. Antagonis GnRH secara kompetitif berikatan dengan reseptor GnRH, mencegah aktivitas oleh hormon endogen. Penurunan hormon seks pada pria ini mengurangi kadar testosteron yang penting untuk pertumbuhan tumor prostat. Pada wanita mengurangi estrogen yang berkontribusi pada tumbuhan kanker payudara. Antagonis GnRH efektif dalam pengobatan kanker prostat dan beberapa jenis kanker payudara, memberikan kontrol cepat terhadap penyakit tanpa lonjakan kadar hormon yang dapat memperburuk kondisi. Selanjutnya saya kasih ke pemateri selanjutnya. Imunoterapi dan terapi targeted. Imunoterapi dan terapi target adalah dua pendekatan inovatif dalam pengobatan kanker, masing-masing dengan mekanisme kerja yang berbeda. Imunoterapi, mekanisme kerja meningkatkan atau memodulasi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang kanker. Targeted terapi, mekanisme kerja menginterferasi jalur molekuler spesifik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan proliferasi kanker. Ini melibatkan penghambatan protein atau enzim yang terlibat dalam sinyal pertumbuhan. Contohnya, imatinib yang menargetkan protein BCR-ABL pada leukemia mieloid kronis, serta obat-obat seperti trastuzumab yang menargetkan HR2 pada kanker payudara. Kedua terapi ini sering digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan kanker. Penanganan obat anti kanker merupakan proses kompleks yang memerlukan protokol ketat untuk memastikan keamanan pasien, pengobatan efek, dan perlindungan bagi tenaga medis. Berikut adalah pembahasan yang lebih mendalam tentang masing-masing aspek penanganan obat anti kanker. Yang pertama, penyimpanan obat anti kanker. Jenis penyimpanan obat anti kanker seringkali berupa bahan yang tidak stabil sehingga harus disimpan dalam kondisi tertentu, seperti suhu 2-8 derajat Celcius atau bahkan suhu beku. Beberapa obat yang sensitif terhadap cahaya harus disimpan dalam wadah buram atau dalam kondisi tanpa cahaya. Stabilitas.
Kondisi penyimpanan yang tidak dapat bisa mengurangi efektivitas obat atau bahkan mengubah komposisi kimianya menjadi beracun. Penggunaan kulkas medis dengan suhu yang dapat dipantau membantu memastikan obat tetap stabil. Holding dan pengendalian akses. Setiap obat harus diberi label dengan informasi mengenai stabilitas dan tanggal kadaluarsa. Selain itu, akses terhadap obat ini perlu dibatasi, terutama untuk obat yang memiliki risiko tinggi. 2. Persiapan obat anti kanker. Ruang bersih dan terkontrol. Obat anti kanker harus disiapkan ruang khusus dengan standar kebersihan dan ventilasi yang tinggi, seperti ruang kabinet aliran laminar level 2 atau 3. Alat pelindung diri atau APD. Petugas medis perlu memerlukan sarung tangan ganda, masker khusus pelindung mata, dan jas pelindung yang tidak tembus cairan. Tujuannya adalah mencegah melalui kulit atau pernapasan, karena banyak obat anti kanker bersifat sitotoksik. Metode pencampuran. Beberapa obat diencerkan atau dicampur dengan pelarut tertentu sebelum diberikan. Metode pengenceran dan pencampuran. Beberapa obat diencerkan atau dicampur dengan pelarut tertentu sebelum diberikan. Kesalahan dalam proses ini bisa menyebabkan peningkatan toksisitas atau menurunkan efikasi obat. Selanjutnya kepada pemateri. Tiga, pemberian obat. Rute administrasi obat anti kanker dapat diberikan secara intravena, oral, atau suntikan subkutan. Setiap rute memiliki tantangan dan risiko tertentu. Misalnya, obat oral mungkin harus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau penuh, tergantung pada absorpsi obat tersebut. Pemantauan ketat. Pemantauan vital signs, fungsi ginjal, hati, dan darah selama pemberian obat sangat penting. Beberapa obat memerlukan pemantauan intensif karena dapat menyebabkan reaksi alergi atau anafilaksis yang berat. Pemilihan dosis. Dosis seringkali dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh atau BSA, atau berat badan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasien. Selain itu, faktor seperti fungsi organ, usia, dan kondisi kesehatan umum perlu dipertimbangkan agar dosis aman dan efektif. 4. Pembuangan limbah. Limbah farmasi. Obat-obat anti kanker termasuk limbah medis berbahaya. Limbah ini harus dibuang dalam wadah khusus yang tahan bocor dan diberi label. Limbah padat, seperti jarum atau tabung infus, harus dimasukkan ke dalam kontainer khusus. Perlakuan khusus terhadap limbah cair. Limbah cair yang mengandung residu obat anti kanker harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Banyak rumah sakit menggunakan sistem pengolahan limbah khusus untuk menghancurkan residu obat ini. Protokol pengelolaan limbah. Setiap fasilitas kesehatan perlu memiliki protokol yang jelas untuk pengelolaan limbah anti kanker yang mengikuti regulasi setempat seperti EPA di Amerika Serikat atau PPRI nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Lima, efek samping. Pemantauan rutin. Pasien yang menerima obat anti kanker harus dipantau secara berkala. Pemeriksaan darah rutin dilakukan untuk mendeteksi neutropenia, anemia, atau trombositopenia yang sering disebabkan oleh obat-obat sitotoksik. Efek samping yang berbahaya. Obat anti kanker dapat menyebabkan efek samping berat seperti mual, muntah, diare, kerontokan rambut, kerusakan organ atau ginjal, hati, jantung, dan bahkan kondisi berbahaya seperti sindrom lisis tumor. Penanganan efek samping. Penggunaan antiemetik, kortikosteroid, atau pemberian cairan intravena sering dilakukan untuk membantu mengurangi efek samping. Selain itu, beberapa obat pelindung organ seperti mesna untuk perlindungan kandung kemih atau siklofosfamid diberikan bersamaan dengan obat anti kanker tertentu. 6. Edukasi pasien dan keluarga. Informasi tentang efek samping dan tindakan pencegahan. Pasien dan keluarga perlu diberikan informasi tentang kemungkinan efek samping, tanda-tanda bahaya, dan kapan harus mencari pertolongan medis. Panduan gaya hidup.
Pasien dianjurkan untuk menjaga pola makan yang baik, menghindari kontak dengan orang sakit karena resiko infeksi, serta mematuhi jadwal kontrol secara rutin. Instruksi spesifik tentang obat oral. Untuk pasien yang diberikan obat oral, petugas kesehatan harus memberikan instruksi tentang cara meminumnya, bagaimana, apakah bersama makanan atau tidak, dan cara penyimpanan obat tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Penanganan obat anti kanker adalah proses yang kompleks dan menuntut ketelitian serta pengetahuan medis yang tinggi. Pengelolaan yang benar dapat memaksimalkan efektivitas pengobatan dan meminimalkan resiko bagi pasien maupun tenaga medis. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya harap kepada Ibu Nadro Barusitopu untuk memberikan masukan dan komentar terhadap presentasi yang telah kami paparkan. Demikianlah presentasi kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua.